Today's guest is my aunt, Sarah Judith Vaswani. From modeling to motherhood to entrepreneur, her journey is shaped by resilience, strength, and persistence, and also a faith-filled journey. I'd like to welcome Didi Sarah to Defy the Odds. Hi John. Hi Didi, welcome. Thank you for having me here. Likewise, Terima kasih sudah mau undang di sini. Likewise, Didi. It's an Yeah. honor to get you as a guest on the podcast, and Yeah. I am very excited to listen to your story, and let's dive deep into your story. Okay. Di yang pertama, I wanna ask you, kita balik ke your childhood, Di, Yeah. your upbringing. What stories can you share from that time, Di, from your upbringing? Lucu ya, waktu kecil itu benar-benar tinggalnya di remote area. Yeah. Jadi karena my parents dulu kan kerjanya di oil and gas, jadi kita berpindah-pindah, jadi ganti kota. Ya ikutin orang tua. Yeah. Jadi orang tua pindah, mostly kita di Sumatera Selatan dulu. Jadi lahir di situ, besar di situ, terus berpindah-pindah, ketemu orang banyak, teman-temannya berbeda-beda tiap tahun gitu ya. Jadi ya banyak perubahan-perubahan tuh tiap bulan ada, tiap tahun ada. Jadi untuk aku tuh biasanya udah biasa gitu. Kalau misalnya pindah rumah, Yeah. pindah tempat kerja orang tua. Jadi dari kecil tuh walaupun sendiri, anak sendiri, jadi my mom and dad bawa gitu loh. Yeah. Bawa ke area-area yang mereka emang kerjanya di situ. Jadi I'm used to it. Iya. Jadi sering banget berpindah-pindah gitu. Iya, Nggak pernah. pindah daerah, pindah sekolah, Iya. punya teman baru lagi. Iya, Terus udah terlalu biasa. Jadi kayak besok oke, pindah oke gitu. Iya. Nggak ada yang burden gitu, nggak ada yang bikin susah. Ya udah kita Iya. pindah besok gitu. Jadi pernah juga dong, you were attached to a couple of group of friends gitu. Jadi udah nyaman sama temen, tiba-tiba harus pindah. Iya. Waktu kecil kan kita tinggal di mes gitu, Iya. kan kita oil and gas, terus my mom and dad kerja di situ, terus kita udah punya geng, udah punya teman-teman yang main bareng gitu. Iya. Tiba-tiba oke, saya harus pulang ke negara saya, terus saya harus pergi ganti kota gitu. Iya. Ya kayak ya sedih, tapi kesedihannya tuh nggak bisa lama, karena abis itu emosinya di-adjust lagi. Oh oke. Iya. Udah sering gitu, Iya. jadi ya dilihat lagi. Oh oke, palingan 1-2 minggu Iya. sedihnya, terus abis itu ya mesti move on kan. Bener-bener. Selalu begitu. Iya, Dan jadi I'm used to it gitu loh, Iya, John. Jadi iya. kayaknya kayaknya kalau oke yang ini pergi, oke, teman baru akan datang. Pokoknya I always tell myself, Iya. selalu bilang it's okay. Iya. Ya ini bisa lewat, Iya. nanti juga punya teman baru lagi. Iya. Terus yang udah kan begitu juga Iya. gitu kan. Benar. Jadi sekolah baru, sekolah baru. Iya. Teman akhirnya attach, masih lepas lagi sampai ya bisa dibilang udah mau masuk high school ya, udah Oke. di SMA, Iya. baru yang steady karena my mom and dad ask me Iya. to be mereka kayak oke, kita balik ke Jakarta. Mereka minta headquarter untuk panggil mereka dan dia kerja di ibu kota. Oke. Jadi kita sekolahnya udah lebih permanen. Oh, oke. Ya kan, ketemu sama teman-teman yang permanen. Iya. At least sampai sekolah SMA-nya selesai, John. Oke. Iya, Oke. jadi di situ dan baru tahu friendship yang agak lama kayak Iya. apa gitu ya. Iya. Terus udah gitu kayaknya lebih ngatur emosi lagi. Oke, ini yang permanen nih gitu Iya, ya kan. iya, Nggak benar. yang kayak dulu selalu pindah-pindah Iya. ya kan. Iya. Jadi lebih steady. Jadi rasanya juga lebih menetap gitu. Benar. Di terus after that you became a model. Iya. When was that, Di? Kapan Ya. itu? Waktu akhirnya kita menetap di Jakarta, Ya. akhirnya kan wah kota besar gitu kan. Terus
ini rasanya beda, cara tinggalnya juga beda, cara kita ketemu orang juga beda, semua beda ya Yeah. kan? Karena kalau di sana kan orang lebih care, Yeah. lebih lewat negur dan sebagainya. Kalau di Jakarta kan nggak ada yang peduli, kita harus masing-masing ya Yeah. kan? Tapi at the same time kita diminta mandiri, Yeah. terus udah gitu harus ya tahu how to berbeda banget sama di kota-kota kecil gitu ya. Yeah. Akhirnya di situ ya mungkin mereka waktu zaman ini kita ngomongin 30 tahun yang lalu ya. Itu 25 tahun yang lalu itu kan maksudnya mungkin my look is different. Jadi ya some people bilang oke, bisa jadi model, bisa ini, dan I have that offer. Oke. Jadi akhirnya ya oke, why not? Yeah. Why not gitu. Kita coba aja hal yang baru. Yang namanya udah biasa dengan hal baru kan. Ya kalau emang nggak bisa ya sudah, kalau bisa kita coba. Akhirnya mencoba hal baru, menjadi terjun ke dunia modeling. Di umur 14 tahun, masih muda sekali ya. So aku inget my mom send me to this place gitu untuk untuk pemotretan segala macam ya, untuk catwalk segala macam. Jadi di luar sekolah melakukan dunia model itu ya nggak gampang juga. Kadang-kadang di luar sekolah ngerjain itu jadi kayak abis sekolah yang anak-anak lain harus pulang kerjain PR ya. Kita ada job, aku ada job untuk dikerjain, dan ya jobnya quite cool ya, karena nggak semua orang yang bisa ngelakuin itu kan. Jadi at that time I can tell bahwa aku enjoy untuk dunia model. Tapi again nggak bisa lihat di term yang panjang. Jadi aku nggak lihat modeling itu sebagai permanent job. Sekolah masih tetap jalan harus. Terus permanent job itu bukan itu. Jadi it's like that moment aja, John. Jadi nggak panjang. Tapi I really enjoy it back then. Tapi pas jadi model ada pelajaran yang you remember nggak dia bisa share? Dong. Iya, beda banget kan. Kalau di kampung dulu waktu ke sekolah gitu, kita kan lay back ya, santai gitu kan, kayak easy life lah gitu, hidupnya so santai, terus hidupnya juga day to day. Tapi kalau di Jakarta kan, wah udah modeling, bangun harus jelas, sekolah dulu, abis itu pulang ngapain dan doing that gitu. Terus harus cukup tidur. Nggak bisa berantakan. Jadi datang ke pemotretan atau serap itu harus tepat waktu. Jadi dan ketemu banyak orang, ada videografer, fotografer, ada sutradara segala macam. Jadi kayak jadi benar-benar masih kecil tapi udah harus terjun di dunia begitu. Jadi ya udah kerjanya seperti orang dewasa gitu. Nggak bisa lihat kan aku anak kecil jadi boleh dong gitu. Nggak bisa. Jadi kita harus tepat waktu, terus harus mandiri, bisa kesana kesini sendiri. Terus sama juga di industri itu gimana maksudnya? Ada pelajaran-pelajaran yang because it's a different industry kan was there anything yang stands out that lessons? Sebenarnya ya nggak usah dilihat dunia model karena udah pasti glamor segala macam. Tapi bisa jadi diri sendiri juga sih sebenarnya. Nggak harus jadi glamor, jadi orang yang berbeda gitu. Jadi tergantung pembawaan kita. Tapi untuk umur segitu ketemu banyak orang, pelajarin hidup orang dan gerak-gerik pekerjaan yang banyak di depan mata ya. Kayaknya nggak semua orang bisa dapet gitu. Jadi banyak banget berarti di syuting atau di pemotretan itu kan ketemu banyak orang ya seperti fotografer hebat,
model hebat yang Iya, kita lagi bareng ya untuk kerjaan. Ya itu kadang-kadang ya ini juga agak wah dia hebat sekali gitu. Iya. Jadi kita belajar banyak. Iya, Karena kan iya. waktu itu masih 14 tahun, jadi Iya. ngelihatnya wah oke, Iya. ini sama artis yang udah punya nama. Jadi kayaknya they are cool for me Iya. gitu back then karena masih kecil. Tapi were you salah satu paling muda di? Iya, waktu itu oke. salah satu paling muda. Ya mereka mikir aku akan lama gitu di Iya. dunia model. Iya. Tapi my decision is different. Berbeda. Benar. Ya. Kan Diu pernah juga sampai di commercial, di Iya. magazine, Iya, sama iya, yang lain. iya. Dan tiba-tiba you stopped becoming Iya, a model. iya. What's that story? Yeah. Jadi kayak apa ya, John? Kayak oke, that's why yang tadi aku cerita bahwa modeling ini kan kayak sebagai batu loncatan, mengisi waktu kita masih sekolah. Dan good thing-nya kita dapat income juga kan waktu dulu. Jadinya begitu tahu apa yang kita mau di dalam hidup, akhirnya pas waktu kita mulai besar ya, jalannya lebih kelihatan. Oh kayaknya kalau aku jadi model terus kayaknya aku nggak bisa deh gitu. Terus yang kayak ngelihat ya enjoy pemotretan, nggak burden ya, bukannya yang nggak suka di kerjaan itu, tapi ya tetap nggak lihat myself there untuk lama gitu. Jadi aku pikir harus ada ya carry on sama plan gitu. Yang lain, tiba-tiba plannya adalah I got purpose gitu ya. Terus ya udah kalau emang married di usia muda ya udah gitu loh. I was 20 waktu itu. Iya, itu yang mau tanya. Terus tiba-tiba ya, tapi aku juga mikir, sekarang atau enggak. Tapi kan maksudnya emosi kita relationship sama seseorang kan nggak bisa kita tunda ya, atau kita atau mentingin karir dulu atau apa. Ya tapi waktu itu banyak berdoa juga, kayak seperti tanya lagi sama Tuhan, kayak tanya lagi sama diri sendiri maunya apa. Tapi akhirnya pada suatu masa aku ngerasa oke, kayaknya mantep nih, mau married muda, ya udah tinggalin semua yang udah dibikin ya selama dari teenage life sampai sampai umur 20-an itu. Terus akhirnya ya udah. Mungkin karena yakin karena pasangannya juga yang bikin yakin. Kalau pasangannya nggak bikin yakin mungkin susah. Beda lagi, beda case ya. Sama juga waktu itu juga agak bingung karena teman-teman mulai karir, mulai kerja keras, terus kayak ini, terus aku yang seasonnya beda. Seasonnya beda, terus aku pikir married, punya anak dan ini, dan kadang-kadang lihat mereka, wah kayaknya aku salah deh. Nah, tapi mereka bener deh. Tapi kok kadang-kadang aku lihat kayaknya mereka sah-sah aja. Aku ya mungkin I like this way ya kan. Jadi nggak bisa kita bilang ya gini John, misalnya punya mobil baru umur 40 sah-sah aja. Ya nggak? Belum punya mobil umur 40 sah-sah juga, ya kan? Bener. Jadi kita punya seasonnya sendiri dan aku enjoy my season aja. Kalau kita enjoy someone season kan agak beda. Karena kita nggak di situ terus ngelihat kayaknya sibuk kerja terus mau sampai kapan, nggak bisa judging juga. Benar. Jadi kita nggak bisa judge orang, nggak bisa judge juga hidup orang kok belum married karena kita married muda. Nggak bisa juga, gitu kan? Karena timingnya nggak akan pernah sama. Ya, semua timing orang beda-beda. Memang mungkin di waktu itu, ya as you said, kadang-kadang
Karena susahnya kadang-kadang kita suka lihat kiri kanan sih. Iya, karena rumput tetangga lebih hijau kan. Iya. Padahal pas dideketin palsu. Benar. Iya, padahal rumput kita asli dan Iya. hijau, udah Iya. bagus. Ya kalau ada kuning-kuning dikit, oke lah. Berarti kurang nutrition, Iya. kurang air. Ya udah gitu aja. Tapi dulu sih sempet sih. Iya. Sempet yang di masa, aduh jangan-jangan make a bad decision nih. Iya. Masa kawin muda, sekarang anaknya 1, 2, 3 gitu kan. Kayaknya aduh panik banget gitu. Iya, Tapi iya. boleh dong panik. Of Namanya juga new life, Hmm. new mom gitu. Kan Iya, nggak pernah ada manual booknya juga jadi mom. Iya, correct, Jadi every day sampai hari ini juga masih belajar. pasti. Ya. Karena beda-beda ya, Iya. waktu besarin anak beda. Sekarang anaknya udah kuliah semua juga beda. Iya. Jadi kayaknya ya, Hmm. for my opinion, Iya. tiap 10 tahun itu kita berbeda lihat hidup. Iya. Gini, nggak usah hidupnya yang berbeda, Iya. hobinya aja beda. Beda, Ya beda. nggak? Growth-nya beda Sama semua. kita sama orangnya juga beda. Sama pasangannya dulu mungkin masih pacaran, sekarang Iya. udah menetap. Iya. Ya kan? Terus sekarang habis 10 tahun married, Iya. di keluarga ada yang nambah. Iya. Ya anak-anak itu. Terus anak-anak itu kan udah dewasa sekarang. Benar. Berarti another adult dong di rumah. Benar. Terus mereka kan kasih opini juga. Iya. Ya nggak? Jadi kita Benar. nggak bisa ignore itu semua. Jadi aku lihat tiap 10 tahun berbeda hidup. Dari yang yang kita 20 tahun, 30 tahun, sekarang masuk 40 tahun. Beda, challenging-nya beda. Ngelihat hidupnya juga beda, semuanya beda. Benar. Teman-temannya beda, sekelilingnya beda. Iya. Dulu ya, maybe some of you still have parent. Yeah. Ada beberapa orang yang dia di 20-30 masih ada parent, 40 nggak ada parents. Iya. Beda semuanya. Tadinya ada mentor, sekarang nggak ada. Yeah. Jadi kadang-kadang ya seasonnya beda-beda. Benar. We just need to enjoy it. Benar nih. Jadi kalau kita ke your relationship with your mom. Iya. Kalau of course in general lah, kita kan sebagai anak sama parents kadang-kadang ada disagreements. Tetapi kan balik lagi pasti kita selalu sayang sama mereka. Iya. How is your relationship with your mom, Di? And especially as you've grown over time, Iya. how did that change? Iya. My mom tuh kan ibu yang bekerja. Yeah. My dad juga. Jadi dulu waktu growing, boleh dibilang my parents around me, tapi aku juga ada helper untuk daily basis ya. Terus jadi my mom lihat my mom dulu kerja banget, terus waktu akhirnya udah retire terus stay home gitu, lihat ibu yang berbeda gitu. Jadi ya dulu susah ketemu dia ini segala macam. Sekarang ketemu dia terus dia grow old ya. Jadi kayak boleh dibilang me and my mom tuh ada keciongan gitu. Jadi ciong gitu ya. Jadi kalau kita kalau kita terlalu blend bisa juga my mom keras, aku keras. Ya my mom juga mungkin kayak ngaca, aduh itu diri dia di aku gitu kan. Dan aku juga sekarang dapat anak-anak ada beberapa yang keras. Aku melihat gini, aduh ini aku banget gitu kan. Jadi kan 3 generasi tuh. Benar. Nah tapi waktu itu kan mungkin my mom masih muda, terus dia masih sibuk. Jadi mungkin ya banyak yang di-ignore. Tapi sekarang kan karena dia menua, terus my mom ada banyak waktu, jadi ya mungkin ketemunya lebih sering ya. Terus tapi at the same time waktu my dad masih hidup, my dad itu adalah orang ketiga di antara kita berdua. Jadi dia yang selalu bikin balance, ya kan. Jadi dia tuh yang selalu make sure, ini 2 perempuan ini harus benar-benar gitu kan. Tapi waktu ada my dad, ya bisa dibilang aku bisa telepon my dad anytime bilang, Dad, mom tuh begini-begini gitu kan. And then my mom bisa begitu juga. Aduh si Sarah tuh begitu lah.
Nah setelah my dad pulang ke rumah Tuhan ya, Yeah. kayaknya orang tengah itu udah nggak ada. Jadi kita tuh harus berbaik-baik kan berdua gitu. Yeah. Dan oke, dad udah nggak ada. Jadi Yeah. kita berdua tuh harus jaga sikap, Yeah. harus toleransi tinggi, Yeah. harus mengerti satu sama lain. Yeah. Jadi I try to understand my mom more. Yeah. Sekarang pun sama anak-anak begitu, ya kan? Karena anak-anak yang umur 10, sekarang udah 20, beda lagi, ya kan? ya. Dan I bilang, oke, Mom, I love you so much. Yeah. I want to understand Yeah. tentang sekarang my mom kan udah nggak ada dad. Yeah. Jadi lebih nanya gimana, Yeah. how you feel gitu. Yeah. Kan kita harus nanya juga. Walaupun sebenarnya kita juga mau ditanya. Ya sih? Tapi Pasti. ya to give more is better kan. Yeah. Jadi kayak tanya lagi sama Mom, you are okay nggak? Yeah. Perlu apa nggak gitu. Yeah. Yeah. Sebenarnya simple sih. Jadi akhirnya setelah dad udah nggak ada ya John, I understand her more. Wow. Jadi seperti oke, dad udah nggak ada. Kalau ada apa-apa, I mesti urus sendiri, ya nggak? Mesti ngertiin mom lebih lagi. Yeah. Terus nggak ada yang customer service lagi kan, yang bisa ditelepon 24 jam yang bisa komplain gitu. Ya udah. Sekarang lebih belajar mengenal mom tuh seperti yang nggak perlu diomongin nggak perlu. Jadi kalau yang bisa ditahan, yang walaupun bukan untuk di keep ya, maksudnya kalau bisa di brush it off, ya udahlah, dihapus, ya udah, ya nggak usah diomongin lah, gitu, ya kan. Tapi yang prinsipal nggak bisa, harus bilang sama mom, karena kan ini kita masih panjang nih kan, supaya belajar juga. Jadi kalau yang prinsipal nggak bisa di break, yang bilang sama mama nggak boleh begini, walaupun dia lebih tua, tapi cara ngomongnya itu penting. Ya penting, karena kan susah ngomong sama ibu kan, karena kan levelnya aja udah beda, umurnya udah beda. Terus again kan I have 3 kids kan, jadi ngomongnya juga beda, nggak bisa bilang aku kan lahir duluan, aku tahu lebih dari kamu gitu kan, nggak bisa. Anak-anak sekarang tahu lebih banyak juga, ya kan? Jadi kadang beda. Jadi my mom juga nggak bisa bilang, oh aku lahir duluan, kamu jangan ini, kamu nanti kamu durhaka gini. Nggak bisa begitu, karena sekarang dia lebih di rumah, kita yang lebih keluar dan kita lebih tahu, oh mam hidup tuh kayak gini, itu kesehatan kayak gini, harus begini, mama harus cek juga ini, jadi kita lebih tahu kan. Jadi sebenarnya kita banyak belajar dari yang tua, and then belajar dari yang muda. Karena aku di tengah nih, bisa belajar dari anak-anak dan bisa lihat beda angle ya. Kalau sama mama beda lagi, tapi sekarang lebih banyak berdamai lah. Kita berdamai, maksudnya karena gini, my dad meninggalnya heart attack, cepat dan waktu itu kita juga nggak sadar. Berarti life fragile banget. Kita nggak tahu kita punya orang tua sampai kapan. Jadi ya nggak pernah sih stop doain orang tua. Karena itu that's the only thing. We can contribute. Ya nggak? Yang lain kan apa sih? Ya kan? Itu kan cuma perintilan yang kita tanya. Mama mau apa? Mama mau apa? Mama happy nggak gitu? Itu yang itu. Pokoknya sebisa mungkin we do the best for our parents. Amen. Dia mau tanya. Sekarang kalau misalnya kan kayak Didi bilang tadi, kalau lagi ngomong sama orang tua, like you're talking to your mom, and then you want to explain something. Kadang-kadang ada orang yang sangat reaktif, yang sangat langsung nadanya tinggi. How do you do it? Dulu kan pasti you progress. Dulu mungkin ada waktu Diri nadanya tinggi. Sekarang my mom dulu kalau dulu ya kayak my mom ngomong satu kata aku udah 10 kata gitu ya. Tapi sekarang nggak bisa lagi lah. Maksudnya since my dad juga nggak ada, I give her also to express. Sometimes dia complain about the family, the big family. My sister kayak gini.
I said to my mom, udahlah, Yeah, ya kan. Maksudnya dikasih waktu untuk Yeah. komplain. Tapi kan nggak boleh lebih dari 10 menit juga. Lama-lama Yeah. kebakaran juga kuping kan. Iya, benar. Jadi kadang-kadang udahlah Mam, mau Yeah. apa lagi gitu kan. Yeah. Kadang-kadang emang harus lebih sabar. Tapi kadang-kadang ya harus ditegasin juga. Yang prinsipal maksudnya, Mam nggak boleh kayak gitu juga dong. Itu Yeah. kan your sister gitu, Yeah, yang kayak yeah. gitu. Tapi kadang-kadang ya dibawa bercanda juga bisa. Yeah. Ya lihat situasi. Yeah. Makanya my suggestion lebih baik ngomong sama orang tua ketemu daripada over the phone. Kita nggak Yeah. tahu emosinya, Seperti nggak apa, tahu ya. juga sekarang yang lagi dihadapin apa. Yeah. Terus kita juga nggak lihat mukanya kan, Ekspresinya kayak kayak apa gimana. gitu ya. Yeah, yeah. Mungkin dia lagi sedih atau lagi nggak mood, Yeah, ya yeah. gitu. Kita lihat kondisi juga. Yeah. Ya sama lah kayak kita juga lihat orang sekeliling, nggak usah our parents Yeah, ya. yeah, yeah. Kita lihat juga, oh dia mungkin ini. Yeah. Tapi sometimes ketemu waiters, terus dia agak kasar atau Yeah. ya kita anggap aja ya mungkin lagi bad time, Yeah. lagi di rumahnya lagi ada masalah Yeah. ya kan mungkin kayak gitu. Benar. Ya sama Mom juga. Jadi Yeah. kadang-kadang ya kasih waktu dia untuk curhat lah istilahnya. Express ya kan? themselves. Yeah. Tapi kadang-kadang mungkin lebih rileksnya kalau mungkin kita traveling bareng atau lagi bareng-bareng sama anak-anak. Yeah. Kadang-kadang my kids juga bully my mom. Oh, Jima, they call it Jima ya. Jima jangan kayak gitulah, Jima nggak boleh kayak gini. Kadang-kadang begitu. Yeah. Kadang-kadang dia juga lihat, oh kok santai banget ya parentingnya. Yeah. Jadi dia juga lebih jadi santai. Yeah. Kan Mam mau umur 70-90 tetap dia masih parenting loh. Iya pasti. Ya Gak kan? bakal masih dianggap little baby lah. Iya, dulu mungkin dia lihat oh aku lebih ketat sama anak-anak. Sekarang mungkin lebih santai, tapi tetap mantau gitu kan. Yeah. Jadi dia bilang oh kayak gitu. Yeah. Kadang-kadang kita lagi di satu rumah gitu ya. Terus tiba-tiba anak-anak mau keluar, terus kita lihat, wah kok bajunya kayak gitu ya, gitu kan? Kok terlalu kebuka ya gitu kan? Yeah. Terus kita diam aja kan, mau kemana emangnya gitu kan? Yeah. Ditanyanya gitu, muter-muter dulu kan berpolitik lah, Yeah. ya kan? Terus my mom bilang, itu beneran tuh pakai baju begitu? Kan orang zaman dulu kan lebih begitu kan? Yeah. Apalagi dia udah tahu ini keluarganya kan? Yeah. Beneran begitu? Terus iya ya kok gitu tapi dan my mom bilang itu di luar dingin loh, nggak mau pakai jaket dikit gitu kan caranya gitu. Terus tapi ya cucunya suka ketawain dia, ya kan? Pasti. Maksudnya you not cool gitu kan, maksud pakai baju begini aja begitu suruh pakai jaket, gitu. Benar. Tapi itu ya kayak contoh kecil-kecil lah ya, gitu. Tapi kalau dia perlu decision, ya perlu, kira-kira ini bagus nggak ya? Kira-kira kalau mau ini gimana gitu. Yeah. Jadi kita involve aja. Oh oke, Mam, ya mungkin kasih waktu dia. Kayak kita, let's meet up, gitu ketemu. Ya nanti kita bantu dia untuk ini. Yeah. Gitu. Ya udah sendiri gimana? Benar. Ya kan? Do you have 3 beautiful girls? Haleluya. Yeah. But you've gone through miscarriages before. Iya. Can you share a little bit about those times? Iya, kalau balik lagi ke situ ya, benar-benar kita nih wanita tuh kompleks, ya kan? Kita dari kecil kita kerja, terus kita menikah, punya anak, ya enggak orang mungkin lihatnya yang bagus-bagus aja kan, ya wah anaknya udah 3, udah 1, 2, 3 gitu, terus ininya udah anaknya udah graduate, udah ini, udah kemana, udah kuliah, tapi kan perjalanannya itu yang kita sendiri yang ngalamin kan. Benar. Kayak punya anak 3, satu baik, terus yang di tengah miscarriage, terus yang ketiga lahir juga, terus miscarriage lagi, ke-5 lahir miscarriage lagi. Ya itu, ya tapi emang bener, 10 dari perempuan 7 diantaranya mengalami itu. Jadi kan berarti kan kita nggak sendiri. Yeah. Terus kita kan nggak bisa tanya sama Tuhan, kenapa kita dapat miscarriage, kenapa yang lain nggak? Yang buktinya yang lain juga banyak. Yeah. Ya some of them
nggak bisa punya anak. Kita berarti kita harus lihat bahwa hidup kita lebih bagus, ya kan? Bisa punya anak, walaupun miscarriage-nya juga banyak. Tapi di situ juga pengalaman yang kayak, oke, kita boleh rencana punya anak, hamil dan sebagainya. Tapi again, Tuhan yang nentuin. Benar. Jadi Tuhan cuma mau kasih. That's why dari situ pun aku bisa lihat bahwa my faith tuh lagi dibangun, lagi dipakai Tuhan untuk saya bisa kasih 5 menit saya bisa ambil. Jadi pembelajaran banyak hal gitu. Jadi nggak bisa kita mau hidup kita structured gitu, kayak 1 anak, habis itu 2 anak, 3 anak. Tapi untuk punya 3 anak kok ini kan ada hal-hal yang up and down yang terjadi. Tapi kan for my opinion again I don't like to share bad thing. Sampai udah lewat, udah kita bisa move on, udah bisa overcome. Maksudnya secara hati segala macam. Ya waktu itu bertanya juga, kenapa sih Tuhan udah kasih, kok kenapa kasihnya yang jelek sih, kok diambil lagi? Ya tapi kan itu sekarang terjawab. Oh mungkin I'm not ready back then. Bisa jadi. Tapi yang tahu siapa? Tuhan yang tahu. Iya, dia yang Kita tahu. ngerti, Jadi waktu itu nggak ada jawabannya. Dan di situ juga waktu punya anak, kita juga secara financial segala macam kan up and down. Di situ juga terjawab sekarang. Waktu lihat ke belakang, ternyata faith-nya lagi diactivate. Waktu itu faith-nya ketinggalan di locker. Iya nggak sih? Jadi nggak di exercise. Jadi ya sekarang lebih sekarang kalau ada kerikil kayak masalah anak-anak, masalah ke depan, ya udahlah, nggak ada yang permanen. Again balik lagi yang I told you, John, hidupnya tiap 10 tahun berbeda-beda. Kalaupun sedih, sedihnya nggak lama. Kalaupun happy, happy-nya nggak lama. Ya kan? Kalau nggak ada challenging, ya cuman sebentar, nanti juga ada lagi. Ya kalau nggak flat dong, ya kan? Jadi waktu itu ngerasa, ya udah itu season yang mesti aku lewatin. Akhirnya season itu dilewatin, ya harus dinikmatin, ya kan? Karena kita lihat orang juga punya season sendiri-sendiri, ya kan? Jadi ya udah dinikmatin, ya give thanks, terus jadi lihat hidup tuh jadi beda juga. Jadi lebih strong udah pasti. Lebih kalau istilahnya ada turbulence, nggak terlalu merasa ada goncangan, tapi ya udah nata lagi hidup gitu. Pelan-pelan. Terus akhirnya anak-anak udah mulai besar, challengingnya beda lagi, dihadapin aja. Karena nggak selalu sama. Benar. Jadi kadang-kadang waktu kemarin ada banyak hal yang terjadi, sekarang baru bisa lihat. Nanti ke depan juga kita nggak tahu. Ya, what next? What next kita nggak tahu. We just have to be ready. Benar. Yang kita cuma tahu ya Tuhan di sisi kita aja. Iya, nggak pernah tinggalin. Nggak pernah. Dan dia nggak pernah kasih lebih dari itu kan. Berarti trouble yang kemarin dikasih itu nggak lebih dari yang kita bisa overcome. Tapi again, John, we are so blessed. Kita lihat orang lebih parah, mungkin miscarriage sampai 10 kali, terus nggak punya anak, hope-nya bececeran, ya nggak sih? Benar. Ya berarti kan udah jauh lebih bagus gitu. Jadi nggak bisa komplain. Nggak bisa. I'm afraid to complain. Ngeri banget. So much to be grateful for always. Benar. Dia wanna ask, what do you hope your 3 girls learn from you? My 3 girls, I try to to plant the seed terus sama mereka. Pasti. Kalau mereka lihat, parentsnya gimana, itu jadi pelajaran hidup.
bersyukur. Yeah. Kalau enggak, I believe mereka punya pelajaran hidup masing-masing. Yeah. Ya, tapi for sure, like tadi kita ngomong, kita punya masalah, Tuhan nggak pernah, our Father nggak pernah tinggalin kita. Yeah. Kan? Yeah. And juga sama anak-anak, I want to make them understand and sure bahwa di masalah hidup mereka, aku akan selalu ada di situ, have to help them. Tapi again, kalau mereka mau belajar sesuatu dari hidup kita, dan nggak ada yang ditutup-tutupin ya, John. Waktu kecil susah senengnya mereka tuh ngalamin dan kita cerita semua. Jadi bagus juga buat mereka supaya mereka tahu kayak waktu itu miscarriage juga diceritain, mereka juga ada di situ dan mereka juga mengalami fase sedih itu bahwa I'm about to have sister tapi nggak jadi atau brother nggak jadi. Jadi ya biar mengalami juga gitu loh. Jadi hidup kan nggak yang happy aja. Kita share semua gitu loh. Mau ada beban ya kayak simple deh ke grocery. Kalau pegangannya banyak, kalau kita rame-rame kan lebih lighter, lebih easy untuk bawa pulang. Jadi just to make them understand and sure bahwa okay, mommy and daddy will be here. Kita bareng, ya nggak? Either you like it or not, kita bareng gitu, ya kan? Tapi kalau sendiri-sendiri scattered gitu kan, aduh apa sih gitu? Bareng-barengnya tuh justru pas ada masalah kan? Kalau happy masing-masing nggak apa-apa, happy bareng juga menyenangkan. Tapi begitu kita ada masalah, begitu kita perlu our family member, it's so good to have them around. Amen. Ya kan? I think one question of mine for anyone watching, your 3 girls are overseas. How do you let go of them because they're overseas, different time zones. Jadi kan pasti kan pasti banyak orang tua susah dikontrol let go. What is your advice? Itu awalnya emang mengerikan ya, John. Kayak kan itu juga yang menjadi masalah juga sama when I talk to other moms ya. Mereka bilang, oh my God, ini anak udah mau jalan, ini satu lagi adiknya jalan gitu. Selalu kita pasti ada sesuatu yang emang ya udah satu pergi, terus kedua pergi, ketiga pergi. Akhirnya kan mereka mesti harus sekolah, harus istilahnya future mereka lah, hidupnya mereka. Kita nggak bisa bilang oke, di Jakarta aja, dekat nih, mami jadi bisa lihat terus. Tapi waktu itu mixed feeling ya, kayak capek, takut, anak jauh, what if itu kebanyakan. Jadi abis itu ya akhirnya berusaha untuk ngomong sama diri sendiri bahwa oh ya udah, emang ada masanya kita harus ngelepasin anak. Emang nggak gampang. Semua all moms kalau ditanya sekarang pasti akan bilang nggak gampang gitu kan. Pasti. Don't forget about dad's feeling ya. Of course. Many dads juga nggak gampang, walaupun harus kerja juga dan sebagainya. Bersyukur juga aku bisa visit mereka kapan aja, karena my work is flexible. Tapi at the same time to let go of them a bit, itu harus, karena kan nggak bisa kita pegang terus anak dan mereka nggak belajar. Jadi ujung-ujungnya ya doanya didobelin, kan? Di mobil kalau lagi macet lihat langit terus kayak bilang, Tuhan tolong ya titip ya, please be with them. Keluar masuknya mereka dari rumah, sampai mereka interaksi sama orang, ketemu sama orang-orang baik, jauh dari mara bahaya dan semuanya, itu nggak pernah stop gitu loh. Jadi bisa cuman titip bahwa Tuhan jagain.
Amen. Kalau kita mau caranya kita mau jagain Yeah. kita mau jadi CCTV 24 jam, Yeah. mau telepon mereka, walaupun sekarang name it, teknologi Yeah. kayak apa kan gampangnya, Yeah. tapi nggak bisa. Kita harus let them go, biar mereka grow. Kita cuma bisa doa dari Yeah. jauh, terus Yeah. kita fellowship sama mereka, Yeah. problem-problem mereka apa. Jadi kita juga bisa bawa semuanya gitu loh. Yeah. Kita mengerti juga kondisi hidupnya. Yeah. Tapi kadang-kadang it's so good to find out, oh lagi di mana, oh lagi di supermarket itu, oke, kayaknya jalannya lurus, tinggal belok kiri dan sampai rumah gitu kan. Tapi nggak bisa. Again kita harus let go. Iya, let go. Yeah. Begitu udah keluar dari badan ini, udah jadi anak, udah kita harus menerima lah apapun itu. Tapi selalu doainnya yang baik. Amen. Semua segala macam. Amen. The next phase of your life, after the 3 girls, you started Kojo. Iya. Can you share to us about Kojo and how you started Kojo? Oke. Jadi anak-anak udah mulai besar. Yeah. Terus kita juga punya plenty time ya. Yeah. Jadi akhirnya sibuk exercise, sibuk dengan hobi. Sekarang aku kerjain tenis tuh udah 18 tahun. Terus mau kerja tapi nggak mau sampai keluarga nggak jadi priority. Jadi of course kita nggak bisa kerja sama orang, harus bikin pekerjaan itu. Jadi I started Kojo itu 10 tahun yang lalu. Jadi anak-anak masih teenage ya. Terus kita kerjanya di bidang landscaper, taman, bikin taman rumah, kantor dan sebagainya. Actually it's my hobby. Jadi kalau dipikir lagi udah hobinya tanaman dan sebagainya, kenapa nggak dijadiin bisnis? Jadi akhirnya kita sekarang 10 tahun udah punya toko tanaman dan bisa ala carte, bisa pilih pot sendiri tanamannya segini. Jadi kita kerjanya tuh me and my team ya. Itu kerjanya tuh udah udah menyenangkan, lihat yang hijau-hijau, hobi pula gitu. Siapa sih John yang sekarang bisa kerja terus sambil hobi at the same time? Kan jarang banget. It's a blessing. It's a blessing again ya kan. Dan benar-benar we started right before COVID. Semua orang lihat rumahnya, semua orang mau hijau-hijau. Akhirnya COVID waktu itu hit very hard. Tapi at the same time kita justru harvest karena semua orang lihat rumahnya, beli tanaman, beli pot, jadi lihat isi rumah lagi. Aduh, kalau dipikirin ke belakang sebelum COVID, benar-benar good timing untuk bikin bisnis ini. Dan nggak gitu banyak waktu itu yang ngerjain bisnis ini. Jadi sekarang my team udah serap, udah benar, udah kerjanya SOP-nya udah benar. Jadi mau ditinggal, mau istilahnya kita jarang ngecek gitu ya, tetap berjalan dengan lancar gitu. Karena udah jalan. Udah ada fondasi yang kuat ya. Tapi ada challenges yang bisa you share nggak dia? Pas waktu Kojo itu dibuat ya. Sebenarnya kan itu hobi sendiri ya, personal hobi. Jadi udah akhirnya kepengen sekali bikin, terus kita start very simple gitu. Jual tanaman dengan tapi at the end-nya tetap me as a person, I'm still the creative person in the company. Jadi kita kerjasama, tapi aku tetap ngedesain pot, ngedesain hampers, pokoknya bikin brand itu identitinya kuat. Jadi tetap mereka look up to me when I'm around with them. Mereka ngerasa
the vibe is different. Yeah. Because I travel so much. Yeah. I'm blessed I got to see many things di luar ya. Yeah. Jadi kalau ke luar negeri jalan, aku bisa lihat banyak orang kerja with plans gitu. Yeah. Jadi itu bisa pulang dengan bawa ide-ide dan terus kita kerjain di toko, di store. Jadi our customer juga happy karena store selalu diupdate kan. Our customer mostly like expat kayak Japanese, Korean. Jadi benar-benar mereka suka hal-hal yang hidup gitu ya. Terus tanaman dikemas di dalam pot dan potnya berbeda-beda because kita desain sendiri potnya dan sebagainya. Jadi challenges-nya banyak. Lebih ke harus ada ide-ide baru-baru. Idenya harus kayak fresh creative. Terus kreatif. Tapi emang at the end of the day idenya emang nggak pernah stop. Karena ini kan kita kerjanya dengan tanaman, makhluk hidup. Ada yang besar, ada yang kecil, dimensinya berbeda. Jadi always excited somehow gitu. Pokoknya bikin landscape, bikin taman gedung, bikin taman beberapa office, terus taman rumah berbeda-beda. Jadi tiap hari tuh ada aja. Terus udah gitu kita kirimin orang hampers, happy birthday flowers segala macam. Itu kayak sending joy kan. Kalau kita delivery itu kan kayaknya kebayang sih orang yang menerima gitu loh. Jadi selalu harus ada inovasi baru. Terus harus dengan ide-idenya dan kita harus branding juga produknya di box, di pita segala macam. Itu yang I have to decide. For my team untuk tools untuk kerjanya gitu. Do you speak to your plants? Can you tell us why you speak to your plants? Karena gini, sometimes ada beberapa restoran, ada gym, mereka bilang, oh kita mau hijau gitu, restorannya mau hijau sekali, gymnya mau hijau gitu. Kita ini pergi ke sana untuk survei. Terus terang, if mereka bilang, oh plannya harus begini terus ya, tiap bulan harus ada maintenance dan sebagainya. Mereka kan sesuatu yang hidup. Habis sebulan mereka naik berapa sentimeter. Kalau mereka nggak dikasih makan, mereka juga layu. If they are upset, they show you. Kayak jadi daunnya kuning dan sebagainya. Jadi nggak bisa. Ini bukan sesuatu yang permanen yang bisa kita kasih kayak artificial gitu loh, kayak tanaman-tanaman palsu, nggak bisa. So sometimes I always tell my staff, my team, I always tell them, ini kan benda hidup, harus juga dilihat kenapa. Like babies juga, mereka nggak bisa ngomong, tapi kita tahu cranky, either diapersnya penuh atau kurang minum, susunya kurang atau mereka panas, ya kan banyak hal. Jadi kita harus sesensitif itu. Sometimes I talk to them too gitu loh, ngobrol sama tanaman, tanya, hey selamat pagi, lagi apa gitu, happy nggak gitu, ya kan ngomong aja terus dan my family selalu tanya itu ngomong kok sama tanaman gitu. Ya emang sesuatu yang hidup, emang kita bisa ngomong. Terus kadang-kadang kalau misalnya kayak lesu banget atau rusak banget atau kurang nutrisi atau mungkin komposnya masih diganti. Lemes banget sih, kenapa sih kok kamu sakit banget kayaknya gitu. Ya diajak ngomong, tapi ngomongnya tuh natural kayak kita ngomong sama orang gitu. Tapi mungkin one way ya. Jadi kayak kita ngomong sama our dog gitu. Jadi kita nggak tahu jawabannya, tapi kita harus nebak terus. Kira-kira apa yang kurang gitu. Jadi kerja sama tanaman nggak gampang. Cuman when you get there, wah ini kurang air, ini pupuknya masih diganti, ini tempatnya masih diganti, dia nggak cocok di sini, dia harus di dekat window atau dia harus di luar, dia bukan in-house plant, gitu. Jadi udah automatically dan
learning prosesnya masih sampai hari ini. Pasti. Ya kan? Yeah. Kadang-kadang seru, kadang-kadang juga upsetting kayak, aduh ini kok nggak selesai-selesai untuk satu pohon. Tapi itu challenge-nya sampai hari ini yang kita masih hadapin. Jalanin terus. And I love it. Yeah, definitely. Especially it's a hobby becoming your passion as well. The next thing I want to ask is about your outlets. You run, you play tennis. So many things you do. You ran marathons also. Yeah. What does tennis, preparing for a marathon do for you in comparison to anything else? Like, what does it do for you emotionally? Okay. Kalau waktunya banyak kan, akhirnya exercise is a must. Yes. Kita kan invest juga di badan kita. Kita mau apa? Kita harus olahraga, kita harus sehat. Kita mau panjang nih, ya kan? Anak-anak juga sehat segala macam. Jadi kalau tenis jangan diomongin. Itu udah addicted, udah 18 tahun, ya kan? Dari orang belum tenis, udah stop tenis. Aku masih tenis, ya kan? Sampai hari ini seminggu masih 4 kali. Jadi itu udah nggak bisa dipisahin. Terus setelah itu tenis nggak pernah merasa boring ya sama tenis. Tapi somehow I add Pilates. Terus udah gitu karena takut injury juga. Jadi back to back selalu di combine sama tenis. Terus akhirnya mulai challenge juga diri sendiri. Some people mereka pergi marathon. I used to run 10K, 15K untuk sendiri aja sebenarnya. Sebenarnya kenapa lari ya? Karena mau makan enak ya kan. Kita harus burn apa yang kita makan kan, John. Jadi akhirnya ya udah kalau ya mungkin segi umur nggak muda lagi. I started very late when I umur 40 tahun. Kalau yang lain mungkin yang masih muda-muda 20 tahun, so much energy ya. Tapi mungkin back then mereka nggak punya time atau nggak ada arahnya ke situ. Kemarin, I challenge myself. Dalam 1 tahun train diri sendiri untuk olahraga, untuk pakai coach lari, terus pergi ke Chicago Marathon. Setahun itu dalam sebulan bisa lari 300 km gitu loh. Maksudnya harus benar-benar percaya sama diri sendiri bahwa bisa. Terus udah gitu, kenapa kita percaya? Karena kita latihan. Karena trainingnya juga so hard dan intense. Terus nggak sia-sia. Emang muscle memory nggak bohong, ya kan? Itu bener-bener harus di-build kan. Terus awalnya injury, terus akhirnya dilawan kan badan kita pinter. Akhirnya waktu kita kasih semuanya itu kan akhirnya dia ngerasa, aduh, nih gue mau dibawa kemana nih? Kayaknya gue lagi digembleng. Jadi akhirnya, kaki kiri sakit lah, tangan kanan sakit lah, apalah segala macam. Jadi ya kita harus overcome, nggak bisa gitu. Yang lain bisa, ini nggak mungkin nggak bisa. Kecuali kita emang sudah ada bawaan, kita emang nggak bisa lewatin limit itu gitu kan. Tapi akhirnya bisa terjadi dan akhirnya sekarang lihat juga dari teman-teman yang emang ada masalah sama badannya, tapi mereka bisa lakukan itu. Terus masa kita yang normal nggak bisa? Jadi challenge-nya itu benar-benar nggak mungkin. Kalau latihannya udah maksimal, terus kita patuh, tidurnya cukup, makannya benar, nggak mungkin kita nggak bisa kerjain. Gitu. Tapi waktu itu mikir juga sih, ini ngapain sih ngerjain? Ngapain sih? Aku ada di maraton ini, gitu. Dan maraton itu, lari itu mau 20K, 15K itu udah kayak meditasi, John, for me. Jadi aku ngerasa, this is my me time, dipakai buat meditasi, talk to God, mikirin ke depannya mau apa ya, kira-kira bisnis, kerjaan mau diapain gitu. Terus sudut rumah itu sambil lari tuh, sudut rumah itu kayaknya harus ditambah apa, tapi itu my me time. That's why aku
waktu lakukan itu lari dan sebagainya itu nggak bisa bareng-bareng sama teman-teman. Ada orang emang olahraga harus rame-rame. Bareng ya. Ya, untuk aku olahraga harus sendiri itu karena me time-nya. Ya, itu endurance-nya. Oh, pokoknya ngomel-ngomel, duh capek banget ya. Tapi ya udah, itu cuma 5 menit. Abis itu pikirin yang enak-enak. Kira-kira abis ini makan apa ya? Abis itu hilang lagi gitu. Jadi banyak hal yang bisa dipikirin while kita olahraga gitu. Running, Pernah ada waktu you were ever going to give up nggak deh? Give up sih, I'm not a give up ini sih. It's not in your dictionary. Yeah. I'm not It's a good thing. easily to give up. Kayak yang nggak mungkin gitu loh. Maksudnya jangan gitu. Jadi stay back, tunggu lagi gitu. Mungkin tahan sebentar gitu. Kayaknya aku bisa ngomong sama diriku sendiri dengan baik, bisa manage itu. Jadi kayak bisa ngomong, tunggu deh, ini nggak lama lagi. Kayak waktu itu kan, waktu lari, udah mau di garis finish, wah pokoknya udah berat banget kan, yang kayak 2 kilometer terakhir gitu. Oke gitu. Pas 30 kilometer di awal aman, setelah itu kan mulai tuh. Makanya orang-orang selalu bilang maraton itu di 30 km itu baru start maraton. Jadi disitulah kita, aduh udah capek, udah ini. Tapi nggak mau give up gitu. Sayang gitu. Pikirin lagi yang kemarin. Kita kalau mau give up selalu mikirin yang kemarin kan. Trainingnya kayak apa, kita bangun pagi, jam 4 pagi segala macam, tidur cepat. Terus kita, ketemu teman, nggak bisa karena harus patuh gitu lagi kan. Fokus Itu sayang gitu loh. Jadi waktu mau give up-nya itu yang kemarin-kemarin gitu loh, yang dipikirin, yang bagus-bagusnya. Ya itu yang justru yang nge-push kita balik lagi. Kita dapat energi baru. Correct. Booster. Benar-benar penting untuk lewatin marathon. Masa-masa kritikal. Kayaknya semua orang ngalamin lah, John. Masa kita aja. Tapi it's also good yang you bilang, you speak to yourself. Karena kan mau 10 orang di sisi kita ngomong, oh you bisa, itu tuh nggak akan pengaruh. Kita juga biarpun pengaruh mungkin cuma dikit. Tapi kan you have to speak to yourself. Ini kan juga speak to yourself secara di bisnis juga, secara di apapun. Karena ada titik-titik kita lagi merasa down. Atau melewati yang tahu diri kita kan diri kita. Jadi akhirnya ya udah tahu soft spotnya di situ, ya udah dibangun. Enggak, itu cancel. Ini gitu. Harus lebih lebih firm aja sama diri sendiri. Benar. Kita kalau kita terlalu terlalu melted juga gimana? Coba terlalu meleleh kayak mengeluh terus kan nggak bisa. Nggak bisa. Jadi kalau bisa gitu, capek gitu, boleh ngeluh capek, tapi jangan dibilangin terus-terusan. Jadi langsung terjadi kan? Capek bener nih, emang udah capek gitu. Capek nggak? Capek, jangan diomongin capeknya. Jadi kadang-kadang ini abis selesai kan, udah. Kan gak lama, ya kan? Benar. Cuman di situ aja. Begitu udah selesai kan, udah selesai semuanya. Benar. Gitu. In closing, I want to ask about also the most important about faith. Is there was a time where there was going through a hard season. How did faith bring you through that season and your relationship with God? Jadi itu kasih lagi reconfirmation bahwa Tuhan tuh ada terus. Jadi hard time ada terus, tapi hard time nggak permanen, happy time juga. Jadi apapun seasonnya, ya dibawa easy aja. Mau dipikirin apa, sampai nggak bisa tidur, nggak bisa juga. Tapi there are times really bad time waktu itu. Jadi ya kita hadapin aja lah. At the end of the day kita nggak sendiri juga. Ya kan, my family is around me. Nggak pernah tinggalin, selalu ada terus. Setidaknya kita dikasih sehat terus kan. Jadi kalau udah sehat enak kan, John. Tapi kalau yang lain up and down, ya istilahnya lack of this, lack of that, oke lah, ya kan. Tapi yang penting
kesehatan kan tetap ada. Ya. Jadi nggak pernah sakit, Ya. ya kan? Maksudnya nggak pernah dikasih sampai susah sekali gitu. Ya. Jadi di situ juga kayaknya masih banyak yang nggak yang Ya. nggak yang seperti kita gitu loh. Ya. Mungkin dikasih cobaan, Ya. tapi kita masih dalam keadaan baik gitu. Kan Ya. nggak banyak yang lebih worse lagi. Ya. Jadi Ya. di situ jadi pelajaran juga yang kayak oke, emang bad tapi Ya. not at that bad ya. Ya. Kayak masih bisa kita ini, maksudnya nggak sampai hilang semuanya gitu. Ya. Ya. Jadi di situ juga belajar ternyata Tuhan masih cover semuanya, Ya. masih dikasih semuanya yang baik-baik. Ya. Anak-anak masih sehat, sekolah benar dan segala macam, hidupnya masih teratur. Jadi emang ada masalah tapi not that bad. Jadi di situ juga faith-nya kebangun, ketemu lagi sama orang-orang yang emang lebih lebih, kita lebih masih beruntung. Yang nggak beruntung lebih banyak. Terus siapa kita mau komplain, ya kan? Orang semuanya masih di provide, ya kan? Akhirnya di situ lihat posisinya membaik gitu, sejalannya waktu. Terus kita berdoa terus. Terus akhirnya Tuhan kan ada caranya sendiri untuk ngomong sama kita. Disitulah faith-nya yang tadi istilahnya kayak baterai handphone deh, 10%, ya nggak? Terus akhirnya oke, stop dulu sama dunia luar, fokus dulu sama keluarga, fokus sama diri sendiri, terus fokus sama Tuhan. Ya nggak? Di situ lebih dapat jawaban clear. Habis itu faith-nya teraktif, dibikin aktif gitu. Sampai sekarang ya udah nggak mungkin hidup tanpa Tuhan gitu loh. Amen. Karena waktu lagi terpuruk, lagi susah-susahnya, itu Tuhan bantu terus. Amen. Dan dia nggak pernah telat. Amen. Itu lebih parahnya lagi, dia nonton terus hidup kita. Dia jadi director kan. Jadi kita kayak udah ada yang urus gitu. Walaupun istilahnya kita pilih belokan yang salah, akhirnya dia bilang, muter balik deh, muter balik. Tapi agak lama, agak susah. Tapi kan pas muter balik, masuk ke jalan yang benar. Jadi di situ ya kalau sedih, it's good to cry. I love to cry, personally. Karena menurut aku kalau kita nangis, kita berdoa terus kita nangis, ancur-ancuran di depan Bapak kita di surga ya, itu beda. Kita nangis depan orang tua kita berbeda. Jadi kayak kita tahu presentnya dia nggak ada, tapi kita feel it. He is hugging me right now. Amen. Gitu. Jadi itu yang aku bisa share, tapi yang lain nggak bisa feel. You have to feel it yourself. Makanya up and down hidup ya udah face it, karena disitulah pembelajarannya. Terus disitulah Tuhan hadir. Amen. Kalau kita nggak dikasih pembelajaran hidup, hidupnya baik-baik terus, Tuhan nggak hadir-hadir. Jangan. Benar. We miss a lot. Yes, for sure. Ya kan? Gitu aja. Tapi ya udah, babak belur. Tapi ya amin aja. Yang penting ya, as we said, Tuhan di sisi kita, and ya in the quiet time yang kita sama Tuhan, yang banyak kita pelajari, dengar suara Dia. Iya, dan itu ya harus mengalami sendiri. Correct. Kita bisa share sekarang kayak I share with John sekarang, tapi nggak bisa. John cuman dapetnya segitu. Oke, taunya begitu. Tapi mengalaminya ngalaminnya sendiri-sendiri. Karena kita emang udah seasonnya, Tuhannya kita problemnya berbeda. Tuhan juga cara dia pendekatan ke kita, dia kan udah paling tahu tentang kita. Jadi ya udah, kita
berserah aja. Yeah, amen. Gitu. Dee, thank you for your time. Also, I'm gonna put the link for Kojo in the description below. Go Iya support dong, Didi iya, Sarah iya. and her business. Thank you And so much. of course, Dee, thank you for your time. And as I always say also to you, Dee, you inspire me with your nggak pernah boleh menyerah. We have to push through, especially when I heard you were running in marathons. It just also inspired me to, we can do it. Gitu. Kita nggak boleh ada pikiran kita nggak bisa. Kita selalu semuanya bisa dengan Tuhan. Iya. So thank you once again, Dee, for your time, and I wish you always the best. Yes, you too ya, John. Thank you, Dee. Okay. Thank you so much, John. Thank you for tuning in to Defy the Odds. If this story moved you, share it with a friend. Don't forget to subscribe so you don't ever miss an episode.